Selamat berjumpa lagi dengan para mahasiswa. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat, sehingga kalian bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan perlu juga saya ingatkan supaya kalian tetap menjaga kondisi badan, taati aturan-aturan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan. Apalagi sekarang ini virus COVID-19 ternyata belum sepenuhnya bisa teratasi. Bahkan setelah kita memasuki libur panjang, libur hari raya kemarin, lonjakan COVID signifikan sekali. Oleh karena itu, kita harus menjadi bagian untuk bisa mencegah penularan COVID-19 itu. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap kalian jalankan. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan berbicara mengenai edukasi IPS, utamanya berkaitan dengan manusia dan kebudayaan. Para mahasiswa yang saya banggakan, setelah lebih dari 1 tahun kita hidup dalam kondisi new normal, di mana kita merasakan adanya perubahan-perubahan. Artinya rasa tenggang rasa tepo saliro yang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami penurunan, sekarang kelihatannya kemudian kita diingatkan kembali dengan munculnya virus corona ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten, semakin meningkatkan upaya kita untuk memahami kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Ini budaya baru yang kita coba untuk terapkan. Kalau kemudian berbicara masalah kejenuhan, ada sesuatu yang senantiasa dialami oleh setiap orang ketika kita melakukan sesuatu yang baru dan diulang-ulang terus-menerus sampai tidak tahu kapan akan berakhirnya. Namun kita harus menerima, memahami itu sebagai satu langkah yang baik, satu langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa segera hidup dalam kondisi yang normal, bukan new normal lagi. Oleh karena itu, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai budaya dan manusia dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan sosial. Para mahasiswa, di dalam kita berbicara ilmu pengetahuan sosial, satu hal yang selalu saya ingatkan kepada kalian adalah mahasiswa merupakan bagian dari warga negara, bagian dari anggota masyarakat itu sendiri. Sebagai anggota masyarakat dengan sendirinya kita mencoba untuk mengikuti aturan, norma yang ditaati, yang kemudian dijunjung oleh masyarakat setempat. Apalagi kalau kemudian kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk sun politikon. Artinya manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia tidak akan mungkin bisa hidup seorang diri. Dari sejak proses kelahiran sampai nanti proses kematian, pasti ada
keterlibatan dari orang lain itu sendiri. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial, kita artikan bahwa ia dilahirkan untuk berhubungan dan bergaul dengan sesamanya. Karena ia tidak dapat sendirian. Ia dilahirkan untuk menjadi bagian dari suatu keutuhan masyarakat. Para mahasiswa mungkin beberapa tahun yang lalu kalian pernah membaca atau mendengar tokoh-tokoh heroik. Gitu. Kalau anak-anak sekarang ya mungkin Spiderman, Soro, dan lain sebagainya. Tetapi pada era saya muda, kita mengenal satu tokoh yang sampai sekarang juga masih digandrungi, masih disenangi, yaitu tokoh Tarsan. Ya kan? Tokoh Tarsan ini kan digambarkan sebagai sosok yang mempunyai kekuatan luar biasa, keberanian yang luar biasa. Namun toh pada saatnya si pembuat cerita harus berupaya bagaimana agar si Tarsan ini tidak berakhir ceritanya. Nah, dalam orang Jawa begitu mungkin mengatakan eman-eman. Ketika cerita itu banyak diminati oleh orang lain kemudian diputus. Oleh karena itu si pembuat cerita mencoba untuk melanjutkan. Sehingga di situ kemudian secara tidak disengaja Tarsan kemudian ketemu dengan perempuan lain dan melahirkan Tarsan baru. Apa yang sebenarnya bisa kita tarik dari cerita itu? Cerita itu sekali lagi menunjukkan bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari manusia yang lain. Ini dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Meskipun di sisi lain, manusia juga dikenal sebagai makhluk individu. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, kehadiran orang lain bisa dianggap sebagai gangguan. Mungkin karena kalian sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, atau kalian ingin menyendiri, ingin merenung, dan lain sebagainya. Maka kehadiran orang lain dianggap sebagai gangguan. Namun itu kan tidak bisa berlangsung terus-menerus. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain, maka akan terjadi perkenalan budaya. Akan terjadi ketemu budaya yang berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Para mahasiswa, kita berangkat dari keluarga yang berbeda. Masing-masing keluarga dengan sendirinya punya budaya sendiri-sendiri. Dan budaya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena mungkin suku, bisa mungkin karena agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kemudian manusia berhubungan, manusia ketemu dengan manusia yang lain, maka di situ terjadi pertemuan budaya. Nah, di dalam kebudayaan ini, di dalam hubungan antar manusia ini, maka perbedaan yang jelas adalah kegiatan manusia dan hewan. Di sini ditunjukkan bahwa kegiatan hewan berlangsung serba spontan dan sekedar berdasarkan nafsu belaka. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berpikir dan berkemauan. Ia mampu bertindak di luar ikatannya dengan hukum alam. Para mahasiswa, saya jadi teringat ketika saya masih kecil, saya masih hidup di desa dan sekitar 50-40 tahun yang lalu
ketika kalian belum lahir mestinya. Saya berada di desa dengan kondisi desa yang masih bersih, sejuk, burung masih berkeliaran dengan suara-suara yang merdu itu. Nah, saya sebagai orang desa sangat mengenal bentuk sarang yang dibuat oleh burung itu sendiri. Saya hanya sekedar melihat bentuknya, saya bisa mengetahui, oh ini jenis burung ini. Oh kalau sarang yang seperti ini, bentuknya seperti ini. Burung tidak pernah kemudian memodifikasi. Oh saya mau membuat sarang burung yang berbeda dengan sesama burung, dengan jenis burung yang sama. Tidak, tetapi bentuknya ya seperti itu. Menjadi berbeda dengan manusia. Manusia yang dikaruniai dengan akal pikiran mencoba untuk bisa berbuat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ini di sisi yang lain kita juga sadari bahwa akal manusia itu derajatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan binatang maksud saya atau hewan. Oleh karena itu manusia di dalam bertindak senantiasa menggunakan akal pikirannya, sedangkan pada hewan bertindak instingnya, nalurinya. Dia ketika ada makanan ya selalu dia makan. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, ketika kita memahami bahwa manusia senantiasa terlibat dalam hubungan dengan manusia lain yang kemudian menimbulkan budaya, maka bagaimana sebenarnya transmisi budaya itu sendiri. Para mahasiswa, kita bisa melihat alur kegiatan aktivitas mahasiswa atau manusia pada umumnya, tidak terfokus, tidak khusus pada mahasiswa, tetapi manusia pada umumnya. Manusia, sebagaimana tadi saya katakan, di dalam aktivitasnya senantiasa diawali dengan berpikir dan belajar. Ketika manusia mau membuat rumah misalnya saja, mereka pasti berpikir bentuk rumahnya yang bagaimana, dananya cukup atau tidak, mau mencari tukang yang bagaimana, bentuk rumahnya, model, nah bahkan nanti sampai kemudian warna cat temboknya, tegelnya, lantai, dan lain sebagainya. Itu senantiasa mewarnai seluruh aktivitas manusia. Dan untuk bisa mencapai tataran taraf seperti itu, manusia juga senantiasa belajar. Ini awal kegiatan dari manusia. Di dalam berpikir, di dalam belajar, maka senantiasa berorientasi pada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Dia harus bekerja, dia harus sekolah, dan lain sebagainya. Itu semuanya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu kan kemudian macam-macam. Ada kebutuhan hidup yang sifatnya jasmani, ada kebutuhan hidup yang sifatnya rohani. Maka kemudian orang punya yang namanya keimanan, ketakwaan. Ada dua hal yang harus dipenuhi dalam kebutuhan hidup manusia supaya kehidupan manusia tidak kering. Nah, para mahasiswa di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kemudian ditunjang oleh pengalaman hidup.
pengalaman ini yang kemudian juga menjadi orientasi pikir kita ketika kita mulai belajar. Kalau dulu belajar itu kan murid datang ke sekolah dalam kondisi yang kosong, tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di sekolah, kemudian oleh gurunya dia dijejali dengan ilmu-ilmu. Apakah ilmu itu berguna, bermanfaat bagi murid, tidak masalah. Tetapi sekarang tidak. Sekarang peserta didik itu sudah membawa pengalaman dari rumah masing-masing. Nah, pengalaman hidup ini yang kemudian juga akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Para mahasiswa, ketika kita tidak banyak mempunyai pengalaman, maka kebutuhan hidup kita juga akan sederhana. Tetapi begitu pengalaman hidup kita banyak, kita lebih melihat dunia luar, maka kebutuhan hidup itu juga akan semakin banyak ragamnya. Dari pengalaman hidup, dari apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh karena relasi antar sesama manusia, maka kemudian terjadi pewarisan. Orang tua kemudian mewariskan hal-hal tertentu kepada anaknya. Apakah itu disadari atau tidak disadari. Demikian juga seorang murid kadang-kadang juga mewarisi kebiasaan-kebiasaan gurunya. Kondisi yang sekarang mestinya pewarisan itu harus juga ditelaah. Karena sangat mungkin apa yang dilakukan oleh guru sekarang sudah tidak sesuai kondisinya dengan kondisi yang sekarang. Misalnya saja begini, ketika saya masih sekolah dasar di desa, guru saya itu biasa kalau saya kemudian melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan yang menjurus ke nakalan, maka guru itu dengan enteng kemudian memukul saya. Memukul dengan bambu itu yang dibuat semacam alat untuk membaca itu. Dan budaya pada waktu itu bagaimana? Budaya pada waktu itu tidak serta-merta kemudian saya laporan kepada orang tua. Karena bisa dipastikan ketika saya lapor kepada orang tua tidak akan membela saya, tetapi membela gurunya. Karena guru dianggap memberikan pendidikan yang baik. Nah, kalau kemudian saya juga mengikuti tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh guru saya ketika saya menjadi murid, kemudian sekarang saya menjadi guru dan saya punya murid, kebiasaan itu saya terapkan kepada murid-murid saya. Wah, efeknya bisa sampai di kantor polisi. Ini dari pengalaman hidup yang membawa kepada kebutuhan hidup, juga pewarisan ini tidak serta-merta pewarisan itu diterima apa adanya. Para mahasiswa, dalam hal pewarisan, sebagaimana tadi saya kemukakan, maka ada hubungan timbal balik antara adaptasi lingkungan, penyesuaian diri dengan situasi dan kondisi. Saya misalnya saja berangkat dari daerah X, kemudian saya berada di daerah Y. Tidak serta-merta saya bisa menerapkan kebiasaan dari daerah asal saya untuk saya terapkan di daerah baru. Tidak, harus kita sesuaikan.
bagaimana, apa yang terjadi di daerah yang baru itu. Ini berkaitan dengan pewarisan. Nah, itulah para mahasiswa yang mengakibatkan kenapa budaya itu senantiasa berubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Oleh karena itu, ketika nanti kalian juga akan mengajar materi IPS kepada anak didik kalian, kalian juga harus perhatikan anak didik kalian itu berasal dari daerah yang bagaimana. Sekolah itu didirikan berada di lingkungan masyarakat yang bagaimana. Ini harus kita pahami. Harus kita ketahui supaya apa? Supaya tidak terjadi benturan antara kalian dengan masyarakat setempat. Para mahasiswa yang saya banggakan, manusia termasuk kita semua ada hal-hal yang sifatnya istimewa, yaitu di antara dorongan dan pemenuhan kebutuhannya. Ada unsur lain yang disebut dengan akal budi. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa serta-merta untuk memenuhi kebutuhan hidup itu kita melakukan semua tindakan yang penting kebutuhannya terpenuhi. Tidak bisa. Harus menggunakan akal budi. Oleh karena itu ya tidak benar ketika kita mau memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kita melakukan tindakan kriminal. Tidak bisa. Karena apa? Akal budi kita membawa kita pada perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ini keutamaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena manusia punya yang namanya akal budi. Kemudian di dalam relasi, di dalam hubungan dengan manusia yang lain, dengan masyarakat di mana kita berada, sebagaimana tadi di depan juga sudah saya kemukakan, kita harus memperhatikan nilai. Kita harus memperhatikan norma yang ada di dalam masyarakat itu. Dan kita ketahui di dalam masyarakat itu kan ada beberapa norma. Ada norma sopan santun, ada norma kesusilaan, ada norma agama, ada norma hukum. Kita hormati norma-norma itu. Meskipun di antara norma-norma itu memang ada yang sanksinya keras, tetapi ada juga yang sanksinya lemah. Manusia yang sudah mengenal nilai, maka manusia itu kemudian memunculkan sikap normatif. Perilakunya berdasarkan norma-norma yang ada. Manusia kemudian mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan oleh manusia kemudian diubah menjadi budaya. Jadi kondisi alamiah oleh manusia karena yang mempunyai akal budi itu kemudian diubah menjadi kultur, diubah menjadi budaya. Penaklukan ini didorong oleh reaksi kreatif dari manusia terhadap berbagai kegagalan, kesulitan, bencana, dan bahaya yang ditodongkan alam terhadap dirinya. Ya ini bahasanya agak ekstrim ya, ditodongkan alam. Tetapi maksudnya bencana dan bahaya yang ditimbulkan oleh alam terhadap dirinya. Jadi
Ketika manusia itu mengalami kegagalan, manusia itu mengalami kesulitan, ada bencana dan lain sebagainya, manusia selalu berupaya untuk mencari cara bagaimana mengatasi kegagalan itu, bagaimana mengatasi kesulitan itu dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh manusia. Seperti yang sekarang ini saya lakukan misalnya saja. Ada beberapa kendala di dalam proses belajar mengajar ketika kita hidup dalam kondisi new normal. Ada banyak faktor yang kemudian proses pembelajaran dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Google Classroom, atau dengan cara-cara yang lain itu ada kendala. Oleh karena itu kemudian saya mencoba mencari cara lain. Bagaimana agar mahasiswa itu bisa belajar sesuai dengan waktu yang dia miliki, sesuai dengan kesempatan yang dia punya. Maka kemudian saya mencoba menawarkan proses pembelajaran dengan bentuk lain. Saya menawarkan dengan proses pembelajaran seperti sekarang ini, YouTube, ya kan, melalui YouTube, sehingga kalian bisa menentukan sendiri, kalian bisa memilih sendiri kapan mau belajar. Belajar di meja makan, belajar pada saat istirahat siang, belajar sambil istirahat, dan lain sebagainya, semuanya tergantung pada kalian. Lebih luas. Ya kan? Berbeda ketika kemudian saya menggunakan Zoom misalnya saja sudah terjadwal. Nah mungkin akan terjadi benturan. Waduh, jam segitu saya sudah punya acara ini dan lain sebagainya. Padahal saya sudah sekian kali bolos dan lain sebagainya. Tetapi berbeda ketika saya menawarkan proses pembelajaran yang lain. Tidak harus berbarengan, ya kan? Yang satu, saya nanti ngambil jam 10 pas saya kosong. Oh, saya nanti yang jam 12 saja, dan lain sebagainya. Ini adalah reaksi yang muncul ketika saya menghadapi kesulitan. Para mahasiswa yang saya banggakan, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kalian, utamanya ketika kita berbicara relasi hubungan manusia sesama manusia yang menimbulkan kebudayaan. Para mahasiswa, sekali lagi saya ingatkan, kalian adalah bagian dari anggota masyarakat. Kalian harus taati, kalian harus junjung norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Tidak bisa serta-merta kalian menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang kalian bawa dari daerah asal kalian ke tempat yang baru. Harus disesuaikan. Sebab yang namanya nilai kesopanan atau norma kesopanan misalnya saja, antara orang Jawa dengan orang luar Jawa itu berbeda. Ini satu hal yang sekali lagi saya ingatkan kepada kalian supaya tidak terjadi benturan. Dan materi kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Salam sehat dari saya. Luar biasa.